Salam sejahtera teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih teman-teman mahasiswa semuanya sudah hadir dalam kelas kita kali ini. Kelas kita kali ini kita akan masuk membahas tentang bagaimana caranya kita dapat menyiapkan presentasi atau slide presentasi yang menarik. Nah, sebetulnya ini adalah bekal juga untuk teman-teman mahasiswa dalam membuat nantinya ya juga akan membuat slide presentasi saat mempresentasikan penelitian atau skripsi yang sudah teman-teman mahasiswa kerjakan. Nah, kalau kita lihat dalam membuat skripsi itu kita bisa membuat dalam halaman yang sangat banyak dan sangat tebal biasanya ya. Rata-rata mahasiswa akan menulis skripsinya begitu panjang hingga tidak menutup kemungkinan bisa sampai 100 sampai 150 halaman mungkin. Namun bagaimana caranya kita juga dapat menuangkan semua tulisan kita tersebut dari bab 1 hingga bab 5 ke dalam sebuah slide presentasi yang begitu singkat tentunya. Dan kemudian di saat sidang skripsi pun nanti teman-teman mahasiswa hanya mendapatkan waktu yang juga terbatas ya dalam menyampaikan hasil penelitian atau skripsinya. Nah, ini tentunya butuh tips dan trik bagaimana caranya membuat slide presentasi yang menarik, singkat, ringkas, tapi tetap padat. Nah, hari ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana caranya membuat slide presentasi yang menarik dan baik. Nah, sebentar saya akan share slide-nya. Nah, ini adalah contoh dari slide yang pernah saya buat, yaitu terkait dengan penelitian saya dahulu. Saya nanti akan kasih 2 contoh ya slide-nya. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa PowerPoint, namanya saja sudah PowerPoint. Artinya yang disampaikan di dalam PowerPoint ini adalah betul-betul hanya poinnya saja. Jadi sangat cerdas ya orang yang menciptakan aplikasi PowerPoint. Dia sangat berbeda dengan aplikasi Word misalnya, yang kita bisa menuangkan berbagai banyak tulisan di dalamnya terserah kita gitu. Nah, PowerPoint kan tidak, dia per slide begitu. Itu sangat sempit jika kita ingin menuangkan banyaknya tulisan gitu. Itu yang perlu dipahami. Kenapa akhirnya disebut PowerPoint? Karena yang harus disampaikan betul-betul hanya poinnya saja. Nah, kemudian langkah pertama yang bisa kita lihat di sini adalah teman-teman mahasiswa bisa sekreatif mungkin memilih template PowerPoint yang menarik. Nah, pilihlah template PowerPoint yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Kalau bisa seperti itu. Karena kan tidak ada template khusus ya dari program studi harus seperti ini gitu kan, tidak ada. Namun intinya dari penelitian dari bab 1 sampai bab 5 itu harus disampaikan. Nah, teman-teman bisa memilih template yang menarik. Ini misalnya sebagai contoh penelitian saya terkait dengan legal approaches to protect human rights of migrant workers, pekerja gitu ya, di Indonesia dan Malaysia. Nah, oleh sebab itu template PowerPoint-nya saya pilih, kalau dilihat dari gambar ini semua pekerja ya, dan kemudian ada logo ASEAN. Kenapa saya pilih ASEAN? Karena objek penelitian saya itu membahas antara Indonesia dan Malaysia dan bagaimana regulasi ASEAN. Nah, jadi setiap gambar di sini itu harus ada meaning-nya. Ya, saya melihat ada beberapa mahasiswa yang memberikan gambar di dalam PowerPoint-nya yang bahkan tidak ada artinya. Misalnya diberikannya gambar kucing yang sedang bergoyang, misalnya ada burung yang sedang terbang di atasnya gitu, yang tidak ada meaning-nya tapi hanya untuk buat menarik. Nah, itu dihindari seperti itu karena akan justru menimbulkan lelucon di saat sidang skripsi. Jadi pilihlah gambar atau template yang memang meaningful dan itu sesuai dengan cerita di dalam penelitian. Nah, kemudian ini bab 1. Nah, teman-teman kalau dilihat setiap bagian itu saya hanya berikan 1 slide. Misalnya bab 1. Bab 1 itu hanya 1 slide ini saja yang saya berikan. Dan ini pun saya memilihnya dengan flowchart ya. Jadi pakai chart, tidak dengan tulisan yang semuanya ditulis di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau lihat chart begini saja nggak paham. Harus ada orang yang menjelaskan baru kita bisa paham. Nah, inilah gunanya PowerPoint gitu ya. Jadi usahakan berikan chart-chart seperti ini. Jadi tidak dalam bentuk tulisan. Dan kalau kita lihat di sini pemilihan warna juga penting, warna tulisan dan template-nya. Nah, saya kasih contoh misalnya ini, kalau saya pilih background-nya hitam, tulisannya maka harus terang. Jadi kalau kita pilih background-nya gelap, maka tulisannya harus terang. Misalnya putih, kuning itu kan terang ya. Atau sebaliknya, kalau template-nya terang, tulisannya pilihlah tulisan yang gelap supaya nampak. Jadi banyak juga yang pilihnya
memilih salah warna itu jadi kacau. Artinya ketika ditampilkan orang akan sangat sulit untuk melihatnya gitu. Pemilihan warna juga penting. Nah, kemudian ini tentang rumusan masalah. Kalau rumusan masalah memang tidak bisa kita singkat-singkatin ya, karena biasanya dosen penguji akan melihat dan menilai apakah rumusan masalah yang dipilih sudah tepat. Jadi paparkan saja rumusan masalahnya sesuai sebagaimana yang ditulis di dalam skripsi gitu. Dan kemudian ini manfaat dan tujuan penelitian. Nah, kita masuk bab 2. Nah, bab 2 ini kan yang bagian yang juga cukup banyak ya teman-teman ya. Ada landasan konseptual, ada landasan yuridis dan landasan teori. Nah, ini saya belum memasukkan landasan yuridisnya di sini. Nah, teman-teman bisa memasukkan di sini landasan yuridisnya, tapi yang dimasukin hanya poin-poinnya saja. Misal, oh ya, di sini ada ya legal framework-nya ya di sini ya. Legal framework-nya misalnya saya menggunakan international law, ASEAN law, Indonesian law, dan Malaysia law. Jadi hanya benar-benar highlight-nya saja. Nah, terkait isinya nanti teman-teman bisa jelaskan di saat oral presentation. Termasuk ini, landasan teorinya, legal framework-nya. Oh, teori yang saya gunakan misalnya teorinya efektivitas hukum dari Sujono Sukanto. Nah, tidak perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan teori efektivitas hukum menurut Sujono Sukanto di dalam slide, tidak perlu. Cukup di saat disampaikan di saat oral presentation. Nah, bagaimana tipsnya kalau misalnya saya lupa akan teorinya gitu ya. Nah, teman-teman sebetulnya tidak perlu khawatir, sebetulnya juga nggak perlu sampai dijelaskan sampai titik komanya masih sama dengan skripsi. Tapi yang penting poinnya saja, teori ini ngomongin apa gitu. Tapi kalau khawatir lupa, teman-teman bisa siapkan notes yang gampang atau mudah dipegang di saat sidang ya, yang mudah dipegang ketika buka halaman ini saya tahu ini isinya tentang apa gitu. Tapi tidak perlu dituliskan di dalam slide. Gitu. Dan jangan terlalu lama juga menjelaskan di bab 2. Jangan semua pasal yang dituliskan di dalam skripsi bab 2 harus dipaparkan. Ingat, senjata di dalam skripsi kita jangan kita keluarkan ketika awal. Karena begitu semakin kita lengkap menyampaikan, maka dosen penguji bisa jadi bertanya yang semakin sulit juga gitu ya. Jadi jangan semua senjata atau pengetahuan kita keluarkan di awal presentasi. Simpanlah dulu. Buatlah penguji menjadi penasaran dan ingin bertanya gitu. Jadi yang tadi kalau kita lihat di bab 2 ini benar-benar hanya poinnya saja. Nah, kita lanjut ke bab 3. Nah, kalau di bab 3 ini kan seperti alur ya. Kita memberitahu misalnya metode penelitian saya mengenai menggunakan metode normatif. Nah, karena normatif, maka data yang saya kumpulkan datanya primer menggunakan dengan cara interview. Interviewnya sama siapa aja, disebutkan di saat oral presentasi juga. Kemudian data sekundernya apa aja dijelaskan saja di saat oral presentasi karena kalau dituliskan di dalam slide pun tidak muat. Ya, jadi kalau lihat dari alur seperti ini cukup jelas bahwa oh ternyata metode penelitian yang digunakan di dalam penelitiannya adalah normatif dan datanya seperti ini gitu. Tapi tentunya ketika melihat slide memang tidak bisa kita ketahui dengan sangat detail. Harus ada oral presentation yang disampaikan dengan detail baru bisa kita tahu. Nah, karena memang seperti itu. Karena kalau disampaikan secara detail di slide juga tidak akan muat. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu terkait dengan bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Nah, teman-teman mahasiswa kalau lihat di dalam pedoman skripsi, bab 4 itu kan dibagi jadi 2 ya. Ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, kita bisa paparkan dulu hasil penelitiannya. Hasil penelitian ini kan bisa dalam bentuk data atau contoh kasus ya. Nah, ini kebetulan punya saya penelitiannya, saya paparkan contoh kasus yang terjadi. Nah, desainnya teman-teman kalau lihat ini kan desainnya seperti koran. Jadi desain itu harus desain yang menarik, semenarik mungkin gitu ya. Nah, ini karena berita, jadi saya buatnya template-nya dalam bentuk koran. Nah, teman-teman kalau lihat, ini saya hanya menyampaikan hal-hal terkait kasusnya yang penting-penting saja. Namanya siapa, dia mendapatkan kekerasan apa, case-nya tahun berapa, udah cukup itu saja. Nah, teman-teman kalau lihat dari tulisan ini pun tulisan yang tidak ada relevansinya, tapi saya buat kecil dan desainnya seperti bentuk korannya saja. Jadi bukan ininya yang ditonjolkan, bukan tulisan ininya yang ditonjolkan, tapi tulisan ininya yang terkait dengan kasusnya yang ditonjolkan. Ya, begitu juga dengan slide yang selanjutnya yaitu masih terkait dengan kasus gitu. Jadi saya paparkan 2 contoh kasus. Dan kemudian saya menjawab pada pembahasan saya yang pertama yaitu terkait dengan rumusan masalah pertama. Nah, teman-teman kalau lihat rumusan masalah pertama saya menjawabnya sangat panjang di dalam skripsi. Yang pada intinya adalah saya menyatakan bahwa regulation Indonesia as a sending country migrant worker have not been quite effective. Intinya peraturan Indonesia itu belum cukup efektif.
karena terdapatnya banyak kelemahan di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2004. Intinya seperti itu. Tapi kenapa nggak efektif, weaknesses di dalam Undang-Undang 39 2004 apa saja, itu nanti saya akan tetap jelaskan di saat oral presentation. Gitu. Ya, tapi tidak saya paparkan di sini. Hindari yang namanya pemaparan atau tulisan yang begitu banyak di dalam slide PowerPoint. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua. Nah, ini bayangkan teman-teman, saya menjawab satu rumusan masalah itu hanya dengan cukup satu slide dengan tulisan yang minim seperti ini. Tapi intinya poinnya dapat. Poinnya Bu Win sedang membahas tentang bagaimana efektivitas dari hukum Indonesia gitu ya dalam memberikan perlindungan bagi tenaga migran. Ternyata belum efektif. Ini saya sampai kasih bold, have not been quite effective. Itu karena poinnya. Jadi saya berikan bold karena menurut saya itu penting. Nah, kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, saya mempertanyakan dalam rumusan masalah kedua saya yaitu terkait bagaimana MOU yang dikerjakan atau dibuat oleh Indonesia dan Malaysia terkait dengan pengiriman TKI yang bekerja di Malaysia dan bagaimana peraturan Malaysia dalam melindungi TKI kita yang bekerja di Malaysia. Nah, ini saya hanya cukup menjawab bahwa MOU yang dibuat itu banyak kelemahan dan undang-undang Malaysia sendiri itu juga banyak kelemahannya. Hanya itu, poinnya hanya itu. Tapi kelemahannya apa saja dan detailnya juga tetap harus disampaikan di saat oral presentation saja. Tidak perlu disampaikan di slide. Nah, balik ke rumusan masalah yang ketiga juga sama ya. Kalau dilihat juga minim dengan tulisan, semuanya pakai chart, semuanya pakai bagan supaya menarik, eye catching, lebih senang orang lihatnya gitu ya. Dan kemudian konklusinya juga cuma satu slide. Jadi usahakan cuma satu slide gitu. Ya, pembahasan dengan satu case, satu slide, tidak perlu sampai terlalu banyak. Nah, ini rekomendasinya. Kemudian di saat rekomendasi di bab 5 ini juga penting. Jadi jangan berpikir hanya dari bab 1, 2, 3, 4, 5, yang penting hanya bab 4. Tidak seperti itu. Semua bab itu dilihat. Bahkan ada dosen penguji yang justru mempertanyakan bab 3-nya, metodenya. Ada yang justru penguji yang lebih tajam melihat latar belakangnya. Karena kurang pas mungkin atau kurang tepat gitu ya, atau ada juga penguji yang melihat rumusan masalahnya yang dinilai kurang tajam. Begitu juga dengan bab 5. Walaupun bab 5 ini penutup yang isinya adalah kesimpulan rekomendasi, biasanya juga akan dilihat bagaimana rekomendasi. Karena di sini yang dinilai adalah bagaimana ide dari teman-teman mahasiswa sebagai kaum intelektual dalam memberikan rekomendasi atas permasalahan yang telah diteliti. Jadi ini penting. Jadi kalau bisa direkomendasi, dituliskan rekomendasi ini apa dan ditujukan kepada siapa. Misalnya saya tuliskan di sini rekomendasi saya untuk Indonesia harus seperti ini, rekomendasi saya untuk Malaysia harus seperti ini. Kalau bisa seperti itu. Jadi poin-poinnya jelas. 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 dan selanjutnya. Nah, begitu presentasi, cara membuat slide presentasi, kemudian ada penutupnya. Dulu saya mempresentasikan penelitian saya tutup dengan sebenarnya sebuah video singkat yang isinya 3 menit yang menggambarkan bagaimana pengalaman yang dialami oleh para TKI kita yang sedang bekerja di Malaysia saat itu. Jadi saya menutupnya dengan sebuah video singkat. Jadi teman-teman silakan bisa membuat slide presentasi dan oral presentation yang menarik di saat sidang skripsi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa penelitian dari bab 1 sampai bab 5 yang dulu skripsi saya 140-an halaman, tapi disampaikan hanya dalam slide 14 slide. Ini pun sudah termasuk cover dan thank you belakangnya ya. Terima kasih dan slide penutup hanya 14. Nah, buatlah seminim mungkin karena harus memperhatikan waktu yang disediakan juga. Jangan terlalu lama. Biasanya banyak juga yang tidak bisa dipungkiri, banyak mahasiswa yang akhirnya presentasinya juga terlalu lama tapi akhirnya membosankan. Ya, materinya semua disampaikan, akhirnya dosen pengujinya juga bingung mau bertanya seperti apa. Nah, itu beberapa cara dalam membuat slide presentasi yang menarik. Nah, saya kasih contoh lagi slide yang lain. Nah, ini juga presentasi saya yang terbaru ya. Kalau sebelumnya itu adalah slide presentasi saya waktu skripsi gitu. Kalau ini adalah slide penelitian saya yang terbaru, yang baru saja pernah dipresentasikan di International Conference tentang SDGs. Nah, ini mau tidak mau saya harus membawa company profile lah ya. Logonya harus template-nya template UIB. Jadi ini ada template UIB, tidak ada pilihan lain karena kalau kita menjadi pembicara di luar, kita harus membuat company profile kita. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau saya
tuliskan tulisan semua di dalam slide, itu pun tulisannya sangat kecil, sangat dikit sekali. Dan nextnya saya juga balik lagi ke chart, semuanya ke chart. Nah ini teman-teman kalau dilihat, ini saya hanya kasih gambar, terus nanti kita bisa bercerita. Ini benar-benar hanya gambar. Terus ada pertanyaan, how about education? Nah di sini nanti saya akan bercerita ketika oral presentasi saya akan bercerita bagaimana persiapan Indonesia dalam pengembangan pendidikan untuk menjawab tujuan dari SDGs tersebut. Gitu. Tapi tidak bisa terlihat di dalam slide ya. Justru dalam slide-nya pertanyaan, dan akhirnya itu membuat orang tertarik untuk menyimak kita dalam berbicara atau berpresentasi. Nah ini juga slide-nya cuma kecil, kemudian nah ini cuma gambar, question. Terus gambarnya welcome to Batam. Question-nya ya terkait dengan bagaimana kota Batam dapat memberikan dukungan kepada pemerintah pusat untuk dapat memenuhi terwujudnya SDGs dalam bidang pendidikan. Sebenarnya itu yang mau dibahas, tapi saya hanya kasih gambar, terus pertanyaan. Nah teman-teman juga bisa menggunakan seperti itu. Jadi tidak melulu kita hanya menyampaikan sesuatu melalui oral presentation atau tulisan, tapi juga bisa melalui gambar. Jadi banyak cara untuk kita dapat menyampaikan apa yang sedang ada di kepala kita dan apa yang sudah kita tuliskan di dalam penelitian kita. Nah, bisa paparkan data seperti ini juga. Nah, diskusinya bisa seperti ini. Nah, teman-teman lihat bahwa di saat diskusi saya menggunakan misalnya teorinya efektivitas dari Sujono Sukanto gitu ya. Yang teman-teman pasti tahu itu kita melihat dari 5 faktor. Nah, 5 faktor ini pun saya tidak jelaskan. Tapi saya tetap akan jelaskan di oral presentation yang termasuk faktor yang pertama, kenapa, kedua, kenapa, dan begitu selanjutnya. Nah, konklusinya juga hanya dengan chart seperti ini. Nah, ini contoh presentasi yang mungkin saya yakin teman-teman bisa membuat presentasi yang lebih menarik dibanding ini. Karena teman-teman pasti jauh lebih kreatif ya dalam memilih warna dan memilih animasi dan sebagainya. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini terkait cara membuat slide presentasi yang menarik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.